Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Apu Tepat Tempat. Jadi, video pertama ini saya akan membahas bagaimana sih pengarsipan menggunakan kartu kendali. Langsung ke topiknya aja. Jadi, dalam sebuah perusahaan atau organisasi, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya aktivitas surat menyurat. Yang mana mengurus dan mengendalikan surat itu merupakan kegiatan yang penting dan tidak dapat diabaikan. Jadi karena kan salah satu media komunikasi dalam sebuah perusahaan itu adalah surat, maka penting banget nih buat kita untuk gimana sih cara penanganan surat yang baik dan benar, terutama dengan menggunakan kartu kendali. Nah, sebenarnya penanganan surat itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni ada yang menggunakan sistem buku agenda dan satu lagi kartu kendali yang akan menjadi fokus dari video ini. Oke, kartu kendali itu diperkenalkan pertama kali oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara sejak tahun 1970-an. Lalu kemudian diikuti oleh kantor-kantor lain, baik itu pemerintahan maupun perusahaan swasta lainnya. Di tampilan ini kita bisa lihat kartu kendali ini merupakan formulir yang kira-kira ukurannya itu 10 kali 15 cm. Di mana di sini ada kolom-kolom yang bisa kita isikan sesuai dengan surat yang kita terima. Entah itu surat masuk maupun surat keluar. Jadi sebelum kita melakukan pencatatan pada kartu kendali, pertama kali yang harus kita lakukan adalah pengelompokan surat berdasarkan sifatnya. Karena kan ada surat yang sifatnya penting, konfidensial, dan ada juga surat yang sifatnya biasa aja. Nah, surat yang dicatat ke dalam kartu kendali ini merupakan surat yang sifatnya penting. Sedangkan untuk surat-surat yang sifatnya biasa dicatat pada lembar pengantar surat biasa. Begitupun dengan surat rahasia atau sifatnya konfidensial. Itu ada lembar pengantar tersendiri untuk surat rahasia tersebut. Nah, kartu kendali ini minimal biasanya digunakan 2 rangkap maupun 3 rangkap. Jadi rata-rata sih menggunakan 3 rangkap, di mana lembar pertama berwarna putih untuk arsiparis pusat, sementara lembar kedua yang berwarna kuning untuk arsiparis cabang, dan lembar ketiga itu berwarna merah atau pink untuk orang yang dituju. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dari kartu kendali tersebut? Nah, fungsi dari kartu kendali itu yakni kita bisa mengontrol dan tracking posisi surat itu sudah sampai mana. Apakah masih di unit kearsipan atau sudah di unit pengolahan atau mungkin sudah disimpan. Jadi ngelacak surat itu gampang banget menggunakan kartu kendali. Selain itu, karena isi dari kartu kendali itu kan sudah terdapat gambaran-gambaran umum terkait poin-poin penting surat, jadi kita nggak perlu repot lagi melihat atau mencari fisik surat yang ingin kita gunakan. Jadi selain sebagai alat pelacak, kartu kendali juga sebagai alat pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses. Lalu fungsi terakhir yakni sebagai pengganti buku agenda dan buku ekspedisi. Jadi kan buku agenda dan ekspedisi ini kan merupakan pola lama. Nah, kartu kendali ini hadir dengan tampilan lebih mini tapi sudah mencakup keseluruhan dari isi surat. Nah, jadi itu salah satu keuntungannya. Ini lebih efisien, lebih simpel, memudahkan banget dibanding buku agenda. Karena kalau buku agenda itu kan kadang pencatatannya kan berulang nih, karena dia bentuknya list gitu. Sementara kartu kendali itu satu surat, satu kartu kendali. Jadi gampang banget kita untuk nyusun arsip kalau misalnya ada yang kelewat. Jadi inventarisasinya itu sangat mudah dibanding dengan buku agenda. Kayak gitu. Lalu di sini dalam mengelola arsip ada beberapa bagian yang berperan. Ada unit kearsipan dan ada unit pengolahan. Untuk unit kearsipan itu ini merupakan satuan kerja yang mempunyai tugas pokok mengelola arsip. Unit kearsipan itu terdiri dari apa aja? Yakni ada penerimaan surat, ada pengarah surat, ada pencatatan, dan ada penataan. Nah, selanjutnya di sini ada unit pengelolaan. Unit pengelolaan ini satuan kerja yang melaksanakan salah satu fungsi organisasi, di mana
ada tata usaha. Tata usaha ini bertugas untuk mengelola kearsipan di unit sendiri dan tentunya melaksanakan fungsi ketata-usahaan. Lalu di sini ada namanya pimpinan unit pengolah. Jadi pimpinan unit pengolahan ini menerima surat dari petugas dan mendisposisi pada lembar disposisi. Lalu pelaksana dari unit pengolah yakni menerima surat dari petugas dan memparaf lembar disposisi lembar kedua dan mengembalikan ke petugas arsip. Jadi masing-masing dari kedua unit ini sangat berperan penting. Oke, di sini saya akan menampilkan kartu kendali yang digunakan pada perusahaan saya. Nah, di sini ini merupakan formulir kartu kendalinya, di mana terdiri dari nomor urut. Nomor urut ini kita bisa mengisi dengan nomor urut pengarsipan yang berlaku pada perusahaan kalian masing-masing. Jadi ada yang 3 digit, ada yang 4 digit, tergantung dari keaktifan surat masuk dan keluar yang terjadi di dalam perusahaan kalian. Jadi misalnya 003 atau saya punya surat ini sudah surat yang ke 100 sekian, 105 misalnya, berarti saya tulis nomor urutnya itu 105 dan seterusnya. Kode dan indeks. Nah, kode dan indeks ini kita bisa lihat di kode surat yang berlaku pada perusahaan. Jadi beda-beda ya. Dalam suatu perusahaan indeksnya itu berbeda-beda. Pengkodeannya itu beda-beda. Jadi misalnya nih di sini saya ada dari unit kepegawaian. Di sini kodenya 00 untuk indeksnya itu pengadaan. Jadi kalau misalnya surat saya yang saya terima itu adalah berisikan pengadaan barang, berarti saya di sini ngisi kodenya 00, lalu indeksnya saya isikan dengan pengadaan. Nah, selanjutnya ada tanggal M atau K, dari atau kepada. Nah, jika kalian menerima surat masuk, berarti yang K-nya ini kalian cukup merahin. Atau kalau dia dalam bentuk sudah di print, kalian tinggal coret aja K-nya. Jadi menandakan bahwa ini kartu kendali untuk surat masuk. Nah, kalau dia surat masuk, berarti kita di sini yang kita isi di sini adalah dari. Nah kan dia surat masuk, berarti dari siapa? Kalau surat keluar, kepada siapa? Jadi gitu aja simpelnya. Jadi salah satunya itu di strip aja. Lalu perihal atau isi ringkas. Perihal atau isi ringkas ini kalian bisa isi dengan poin-poin penting dari surat tersebut. Misalnya tadi pengadaan barang apa, jumlahnya berapa, lalu ditujukan untuk keperluannya apa. Jadi bisa diisikan gambaran umumnya di perihal atau isi ringkas. Nah, bedanya tanggal surat dan tanggal yang ada di bagian atas ini, kalau ini adalah tanggal kita mengarsipkan atau melakukan pencatatan. Sementara tanggal surat adalah tanggal dari surat yang kita terima atau surat yang kita keluarkan. Jadi beda ya. Tanggal ini adalah tanggal kita melakukan pencatatan kartu kendali, sementara tanggal surat merupakan tanggal dari surat tersebut. Lalu nomor suratnya sudah pasti, lampirannya kalau ada berapa lembar atau lampirannya poin pentingnya itu apa aja. Jadi bisa dituliskan di sini. Nah, lalu pengolahnya, tentu pengolahnya ini adalah diisikan nama unit yang mengolah surat, entah itu kita sebagai sekretaris atau siapa yang ditunjuk untuk mengolah kartu atau mengelola surat tersebut. Lalu diteruskan, lihat suratnya dia ditujukan ke bagian mana. Nanti kita isi di sini, lalu disimpan di arsiparis. Keterangannya jika perlu atau ada catatan yang dianggap perlu ya kalian isikan di keterangan ini. Oke, mungkin itu aja dari penjelasan mengenai pengarsipan menggunakan kartu kendali. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like dan komen di bawah. Terima kasih.